Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassyukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana saja berada. Dibandingkan menulis, berbicara lebih mudah dilakukan. Setiap pembicaraan pasti ada maksud tujuan yang hendak disampaikan. Baik itu pembicaraan secara langsung maupun melalui media elektronik atau teknologi. Saking mudahnya dilakukan. Orang ketika berbicara seringkali kebablasan. Bahkan tak menggunakan etika. Akibatnya banyak kebencian dan permusuhan terjadi. Bagaimanakah kesungguhan? Bagaimanakah sesungguhnya etika berbicara yang dianjurkan dalam Islam? Yang pertama, yakni ketika seorang muslim berbicara, hendaknya hanya untuk kebaikan atau yang ma'ruf. Allah SWT berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka, kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Yang kedua, jangan membicarakan semua apa yang didengar, sebab bisa jadi semua yang didengar itu menjadi dosa. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, cukuplah menjadi suatu dosa bagi seseorang, yaitu apabila ia membicarakan semua apa yang telah ia dengar. Hadis rawahu Muslim. Yang ketiga, yakni berbicaralah tanpa ada rasa menggunjing atau ghibah, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Menggunjing orang lain sangat dilarang dalam Islam. Sebab orang yang menggunjing itu tidak lebih baik dari yang digunjing. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena bisa jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Yang keempat, yakni berbicaralah seperlunya saja. Jangan membicarakan sesuatu yang tidak berguna. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, termasuk kebaikan Islamnya, seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Hadis rawahu Ahmad dan Ibnu Majah. Yang kelima, yakni berbicaralah dan jangan mendebat. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW, aku adalah penjamin sebuah istana di taman surga bagi siapa saja yang menghindari pertikaian, perdebatan, sekalipun ia benar. Hadis muttafaqun alaih. Yang keenam, berbicara dengan tidak memaksakan diri. Dan sesungguhnya manusia yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di hari kiamat kelak adalah orang yang banyak bicara, orang yang berpura-pura fasih, dan orang-orang yang sombong. Hadis rawahu Tirmidzi. Yang ketujuh, yakni berbicaralah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila membicarakan suatu pembicaraan, sekiranya ada orang yang menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya. Muttafaqun alaih. Sejatinya Islam tidak melarang manusia untuk berbicara. Berbicara justru sangat dianjurkan jika mengandung manfaat dan kebaikan. Tetapi sebaliknya, sangat dilarang jika pembicaraan itu mengandung keburukan dan penyesatan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara yang baik-baik atau diam. Al-Hadis. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana saja berada. Demikian sekilas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.